warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua yang saat ini belajar di rumah? Tetap semangat kita belajar ya. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu Dewi akan membahas tentang aku anak soleh ya. Nah, jadi sebelum kita mulai jangan lupa untuk mendukung channel ibu, yaitu dengan cara subscribe, kemudian kita like ya nak ya, kemudian dibagikan kepada teman-teman yang membutuhkannya agar mereka juga paham bagaimana sih sikap untuk menjadi anak yang soleh itu. Baik, sekarang ibu akan memulai. Nah, jadi untuk menjadi anak soleh itu sangat mudah sayang. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, sikap yang harus kita miliki yaitu misalnya harus jujur ya nak ya. Karena jujur itu sangat disayangi oleh Allah dan juga oleh orang-orang di sekitar kita, baik orang tua, teman ya, tetangga, masyarakat tentunya ya nak ya. Nah, kemudian apalagi yang harus kita miliki agar menjadi anak yang soleh dan yang dicintai oleh Allah, teman dan orang tua dan juga masyarakat. Kemudian apalagi? Amanah. Nah, pasti anak-anak ibu udah tahu apa sih amanah itu. Sebelumnya ibu mau kasih tahu sedikit. Dulu pada masa Rasulullah, ketika beliau itu masih berusia 12 tahun, tinggal bersama dengan dengan pamannya, beliau berdagang ke negeri Syam ya sayang ya. Beliau berdagang bersama dengan pamannya, kemudian beliau selalu bersikap amanah apanya. Jadi kita dah tahu amanah itu adalah dapat terpercaya sayang ya, tidak pernah berbohong. Nah, kemudian barang dagangan Nabi semua beliau menawarkannya tanpa berbohong. Beliau sangat jujur ya sayang ya. Nah, ketika suatu saat barang dagangan yang dititipkan kepada Nabi oleh pedagang-pedagang lain dijaga dengan baik pada masa itu. Nah, kemudian mengingat sikap itu, maka masyarakat pada masa itu memberi gelar kepada Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Amin. Nah, arti Al-Amin adalah orang yang dapat dipercaya, tidak pernah berbohong, menepati janji ya sayang ya. Nah, seperti itu, itulah namanya amanah. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad kita harus meneladaninya sayang. Sekarang bagaimana kita? Apa kita harus berdagang? Tentu tidak. Bagaimana caranya? Sekarang waktunya kita belajar ya. Masa kamu sekarang kelas 4 harus rajin belajar ya. Kemudian menjaga nama baik orang tua kita. Bagaimana menjaga nama baik orang tua kita? Itulah kita harus amanah ya, jujur ya sayang ya. Kemudian menjaga nama baik guru dan sekolah, dan tentu banyak lagi yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi anak yang soleh itu ya, memiliki sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi orang tua kita harus selalu menyayangi, menghormati, patuh apa yang diperintahkan oleh orang tua kita sayang. Tentunya orang tua menyuruh kita hal yang baik ya, suruh belajar, suruh mengaji. Nah, seperti itu. Seperti ibu katakan tadi, patuh, taat bila dinasihati ya nak ya. Rajin sholat, belajar. Walaupun kita belajar di rumah seperti saat ini ya sayang ya. Karena wabah ini ya, mudah-mudahan cepat berlalu. Allah mengangkat semua musibah ini ya, cobaan ini tentunya untuk kita semua ya nak ya. Nah, kemudian jangan lupa selalu berdoa kepada Allah ya nak. Kemudian sanggup kita membantu di rumah sesuai kemampuan tentunya ya sayang. Dan selalu jangan lupa berdoa, ibu bilang tadi. Bagaimana sih doa untuk orang tua? Ayo coba angkat tangannya semua, kita berdoa untuk orang tua bagaimana? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Yang artinya apa? Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, itu setiap saat kita berdoa untuk orang tua, nak. Tanda kita menyayangi orang tua kita, ya sayang ya. Nah, kepada guru bagaimana? Ayo. Nah, seperti itu juga. Jika saat bertemu dengan guru harus mengucapkan Assalamualaikum. Nah, seperti itu kita salam, kemudian mencium tangannya dan memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Jangan sedih. Nah, tentunya tidak ya sayang ya. Pasti kita senang berjumpa dengan guru, apalagi saat ini kita udah lama tidak berjumpa dengan ibu dan guru-guru lainnya. Kemudian saat disuruh buat tugas seperti saat ini belajar ataupun di mana saja ya nak ya. Nah, kita harus selalu mengerjakannya dimanapun dan kapanpun, tetap kita belajar ya sayang ya. Yang keempat, apa yang harus kita miliki yaitu santun dan menghargai teman. Nah, dengan teman kita juga seperti itu. Harus sayang kepada teman kita, harus bercakap ataupun berbicara dengan sopan dengan teman, berbicara yang sopan, tingkah laku yang baik. Tentu teman kita akan senang dengan kita. Mereka akan bahagia bertemu dan berteman dengan kita ya sayang ya. Nah, seperti itu. Berbicaralah dengan hal yang baik ya nak ya. Baik, mungkin ini aja ya sayangnya yang dapat ibu berikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel Ibu Dewi supaya ibunya lebih semangat ya membuat materi-materi berikutnya. Jangan lupa di like, share ya sayang ya. Tekan loncengnya itu supaya nanti ada materi baru kamu bisa memahaminya ataupun mengetahuinya materi berikutnya. Baik, kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.